Oke guys, kita kedatangan unit lagi. Ini merupakan HP dari Oppo. Yang menarik dari HP ini adalah dia tuh bisa dikategorikan sebagai HP middle end, tapi juga sekaligus bisa meranahnya di sebuah flagship. Karena harganya aja dulu harga barunya di angka 8 juta dan ada fitur-fitur flagship yang disematkan di HP ini, tapi juga dari segi prosesornya tuh dia pakai yang middle end. So, ini merupakan Oppo Reno 4 Pro. Sekarang kita bakal coba cek dari segi kemulusannya dan juga unboxing unitnya, dan ini pastinya unitnya dalam keadaan second karena nggak ada yang baru. So langsung aja kita langsung unboxing paketnya. Ini dia dusnya Oppo Reno 4 Pro seperti yang udah aku bilang tadi. Untuk dusnya sendiri ini sama persis dengan Oppo Reno 4, bedanya ya hanya ada tulisan Pro-nya aja. Kemudian untuk variannya ini yang 8256 GB karena adanya yang varian kayak gini ya kalau yang ada di Indonesia. Kemudian ini adalah garansi resmi Indonesia, jadi nanti kita bakal cek dari segi emailnya. Kemudian yang kita dapetin ini surprisingly masih lumayan lengkap untuk ukuran HP second. Ini ada buku semacam garansinya ya. Ini juga ada panduan singkatnya, jadi masih oke lah ya. Ini masih ada buku garansi dan panduan penggunaannya. Kemudian kosong, dan ini ada unitnya. Kita bakal taruh dulu untuk unitnya. Selanjutnya ya, ini ada chargernya, dan ini juga ada kepala chargernya yang merupakan charger dari Realme ya, karena kemarin juga sellernya bilang untuk chargernya bukan dari yang Oppo, tapi ini Realme-nya yang kayaknya sih original ya, karena dari bobotnya ini lumayan berat, dan ini yang udah SuperVOOC. Oh ya, untuk Reno 4 Pro ini dari segi pengecasannya tuh udah support SuperVOOC, jadi sama persis dengan Oppo Find X2 yang pernah kita bahas dari segi pengecasannya. So kita singkirin dulu, kita bakal bahas dari segi unitnya. Untuk unitnya sendiri ini seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah spesifikasi singkatnya, nanti kita bakal bahas. Yang pertama kita bakal bahas dari segi kemulusannya dulu, dan ini udah dipakein protektor, tapi sebelumnya kita nyalin dulu kali ya. Dan kita bakal coba buat melihat kondisi dari displaynya, apakah masih mulus, apakah ada cacat. Ini juga rekomendasi buat kalian yang mau beli HP second, wajib buat buka yang namanya screen protector ya, karena biasanya kalau ada baret yang dalam tuh nggak kelihatan kalau pakai screen protector. Dan ini pastinya udah pakai Color OS ya, itu adalah OS dari Oppo. Untuk kondisinya sendiri di bagian depan ya, ini banyak lecet ya, lecet rambut ringan, nggak kelihatan, yang namanya juga HP second. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau cobain dulu dari segi sinyalnya, apakah ini langsung ke deteksi. Nanti baru kita coba cek dari segi emailnya. Oh ya, untuk SIM slotnya ini luar biasa ya. Ini menjadi opsi yang bagus kalau kalian pengen punya 2 SIM sekaligus kalian punya penyimpanan yang tambahan ya. Jadi ini tuh bisa support 2 SIM dan tambahan sampai 1 TB. Nah, itu menjadi opsi yang sangat bagus kalau kalian seorang konten kreator. Walaupun ini tuh HP-nya udah gede 256 GB, Oppo masih menyematkan adanya SD card tambahan di HP-nya. First impression dari Oppo Reno 4 Pro, yang pertama ini HP-nya ringan banget. Ini hanya 167 gram aja. Jadi ya selisih 10 gram dengan yang Mi 11 Lite kemarin. Dan juga dari segi ketipisannya juga ini tipis banget. Aku bisa bilang malah ini kayaknya sama dengan yang Mi 11 Lite, dan dia juga mempunyai ukuran layar yang bisa dibilang masih nyaman ya, atau compact ya, karena dia hanya memiliki 6,55 inci, dan dari segi layarnya ini udah curve, jadi kayak enak banget kalau dipakai satu tangan kayak gini. Untuk aku ukuran tangannya yang lumayan gede, sinyalnya langsung kedeteksi karena ya emang kata sellernya ini emang dari segi garansinya garansi resmi Indonesia. Oh ya, tadi dari segi kemulusannya untuk HP ini yang namanya HP second kita nggak bisa expect lebih, apalagi ini HP usianya udah 2 tahun ya. Ini ada baret-baret ya di atas, di kanan kirinya juga
ya banyak baret. Kita bakal cek aja kali ya, takutnya ada backdoor yang pecah dan kita nggak tahu. Nah ini dia permasalahan kalau dipakein stiker. Jadi kalau kalian punya HP, diusahakan jangan pakai stiker kayak gini, karena ya ini akan merusak backdoor. Jadi ini sebenarnya nggak sesuai deskripsi. Penjualnya bilang bahwa ini unitnya tuh masih bagus, tapi kalau kita bisa lihat ini banyak banget cacatnya di bagian backdoor. Karena kalau dilihat sih ini nggak ada bekas di bagian backdoornya ya. Jadi nanti aku minta kompensasi aja kali ya untuk cacat yang kayak gini, karena ini emang kalau dilihat ya udah jelek banget, walaupun kalau dipakein kasih aman aja. Kita bahas sedikit dari spesifikasinya kali ya. Tadi aku bilang bahwa HP ini tuh merupakan HP yang nanggung, bisa dibilang flagship, bisa dibilang bukan. Kenapa flagship? Karena yang pertama dia tuh punya layar Super AMOLED guys. Ingat ini bukan OLED ya, Super AMOLED-nya Samsung. Dia pakai resolusi Full HD+, kemudian dari segi color akurasinya ini 100%. Dan ini yang aku bisa bilang HP ini adalah HP spek flagship karena ya layarnya ini cakep banget, dan dari segi desainnya juga sebenarnya ini cakep banget. Dan dari segi refresh rate-nya juga ini pakai yang 90 Hz, jadi kelihatan mewah banget kalau dipegang kayak gini ya guys. Walaupun kalau kita lihat sekarang dari segi bezelnya sih ini lumayan tebel ya, jadi nggak kayak HP-HP kekinian yang bezelnya udah tipis. Tapi untuk ukuran mid-range ya emang kita nggak bisa komplain ya, ini udah cakep banget dari segi layarnya. Dari segi format layarnya ini pakai yang 19,8 berbanding 9 ya, jadi kayak yang Find X2 Pro kemarin atau Find X2. Kemudian dari segi bodinya emang ini yang membedakan dengan flagship. Dari segi feel-nya ini masih kerasanya ya HP mid range, ini nggak se-premium HP flagshipnya kayak Oppo Find X2 kemarin ataupun HP-HP flagship lain. Tapi untuk overall build quality-nya untuk ukuran mid range ini ya udah bagus banget. Kemudian dari segi dapur pacunya ini aku bisa bilang biasa banget ya. Dia tuh masih pakai yang seri middle dan prosesornya sedikit ketinggalan karena dia pakai yang Snapdragon 720G. Di tahun 2021 awal itu udah rilis yang namanya 730G. Even kayak Mi Note 10 yang kita tahu itu yang dirilis pada tahun 2020 akhir juga pakainya 730G, tapi ini masih pakai yang 720G. Jadi kayak nanggung aja gitu ya. Kenapa nggak dimaksimalin sekalian untuk yang kelasnya mid range. Kemudian dari segi RAM-nya dia pakai RAM yang 8GB dan penyimpanannya ini juga gede, pakai yang 256GB. Jadi dari segi untuk nyimpan foto video kalian nggak perlu khawatir, apalagi tadi yang udah aku sebutin ini ada yang namanya penyimpanan eksternal. Kemudian hal yang paling bagus menurut aku ya untuk ukuran kelas mid-range di tahunnya adalah dia tuh mendukung adanya 65W SuperVOOC 2.0 yang dirilis atau yang teknologinya sama persis dengan Oppo Find X2 series. Jadi pengecasannya tuh ini kenceng banget guys. Pengecasannya tuh cuma butuh 40 menit aja dari 0 sampai 100% untuk mengecas baterai sebesar 4000 mAh. Dan dari segi baterainya aku bisa bilang ini average ya, dia nggak boros dan dia juga nggak awet juga. Karena yang pertama memang dari segi baterainya kecil karena emang dia tuh tipis 4000 mAh, tapi karena dia tuh pakai yang namanya prosesor middle end, dari segi dayanya tuh lebih awet. Jadi untuk penggunaan harian ya masih oke banget. Kemudian dari segi speakernya ini ya juga biasa ya, ini speakernya hanya satu fairing ya, hanya single fairing speaker. Tapi ini guys yang harus kalian tahu dan langka ya, ini masih ada yang namanya jack 3,5 mm. Jadi ini recommended banget buat HP sekarang yang udah nggak ada satupun yang pakai jack kayak gini. Kalian beli HP mid range, kalian dapetin yang ada jack 3,5 mm nya. Kemudian dari segi kameranya kita bakal lihat karakternya sama apa enggak dengan Oppo Find X2. Untuk kamera yang dipakai dia pakai yang 48 megapiksel
Dan dari segi kualitas fotonya surprisingly sih bagus ya. Dilihat secara sekilas kayak gini, hampir bisa dibilang mirip-mirip dengan Oppo Find X2. Dia pakai sensornya Samsung. Dan dari segi kualitasnya sih seperti biasa ya, yang namanya Oppo tuh selalu meningkatkan saturasinya. Tapi yang aku impress ini, lihat, kalian bisa lihat sendiri untuk videonya ini stabil bener guys. Ini sama persis dengan yang kemarin ya, Oppo Find X2. Itu juga dari segi stabilisasinya bagus banget. Kemudian dari lensa keduanya ini adalah lensa ultra wide, dia yang 12 megapiksel. Kemudian lensa dua yang bawah ini masing-masing 2 megapiksel, dia untuk lensa makro dan juga depth sensing ya, biasanya buat potret. So mungkin itu aja ya pembahasan singkat. Mungkin video selanjutnya aku bakal nyobain kameranya, aku bakal bandingin juga dengan iPhone XS. So sekian, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya.